Ya, tips sukses kayaknya, waduh itu panjang ya ceritanya gitu ya. Tapi yang pasti kalau dalam bekerja, nomor satu sih aku pikir it's about working the extra miles gitu ya, making sure kita kalau dapat suatu project atau pekerjaan itu kita give beyond what is expected gitu. Jadi memang ada eagerness-nya untuk melakukan lebih dari yang kita kita ditugaskan. Poin yang kedua yang cukup penting juga adalah menurutku sih integritas ya, karena dalam posisi-posisi seperti kita di communication dan lain-lain itu akan sangat banyak mungkin berbenturan atau punya relevansi terhadap hal-hal yang akan penting untuk bisa menjunjung tinggi integritas gitu. So that's very important. Ya, untuk tantangannya setiap tahun pastinya tentu ada tantangan gitu ya, dari segala sisi karena memang di L'Oreal, divisi yang aku bawa ini berhubungan dengan communication, public affairs dan juga sustainability gitu. Jadi kalau dari sisi communication tentunya yang paling challenging itu adalah managing crisis gitu ya. Yang namanya crisis di seluruh perusahaan pastinya kan selalu ada aja, tapi it's a matter of how kita make sure we have a robust SOP, kita juga make sure we do corrective action dan kita cepat untuk tanggap dan juga merespon seperti itu. Dalam hal-hal yang lain seperti public affairs, the challenge would also ada tentunya dan pastinya it's about gimana managing different kinds of stakeholders, making sure that we can influence them in the correct and right way seperti itu. Kemudian dalam hal sustainability, ini satu topik yang very close to my heart and very close to L'Oreal's heart as well. Ini adalah suatu change of behavior kalau menurut aku. So we have to start it from internal. Jadi the challenge is actually gimana bikin perubahan mindset dari karyawan, dari cara kita beroperasi dan juga make sure we can spread that around to our other stakeholders. Right, jadi kalau dalam hal lingkungan itu adalah suatu topik yang very close to our heart at L'Oreal dan kita sudah cukup lama punya program yang namanya Sharing Beauty with All. It's our sustainability commitment di mana kita want to make sure that we are operating below the limit of the planet seperti itu. Jadi bisa dimulai dari gimana kita beroperasi, gimana kita memproduksi produk kita, gimana kita menginnovate produk kita, gimana kita sharing dengan atau educate our consumer, dan gimana kita juga make sure business partner kita, our employee dan juga the community itu grow together with us sustainably seperti itu. Satu poin kalau secara internal yang kita pastikan adalah we are having a very robust target untuk reduction of CO2 waste and also water gitu. Dan we want to aim carbon neutral as well by 2025. Okay. Right, jadi L'Oreal Foundation untuk program-program corporate responsibility-nya L'Oreal itu digovern melalui L'Oreal Foundation gitu. Jadi memang secara konsep program corporate social responsibility kita itu ada dua pilar, satu yang beauty, yang satu lagi science. Kalau yang science, we've done that since 16 years ago through our flagship program. It's called For Women in Science, di mana kita aim to promote kesetaraan gender di bidang science. So we want to ensure that more women is entering the world of science and excel in this profession basically, dan sekaligus juga tentunya untuk make sure kita bisa kontribusi untuk memajukan dunia sains di Indonesia gitu. Jadi melalui For Women in Science yang bisa kita bilang semacam award atau recognition program ini, kita bikin role model seperti itu. Jadi scientist perempuan yang muda seperti ini itu bisa memberikan aspirasi harapannya terhadap generasi muda supaya mereka mau enter science. It's an interesting profession. It's also a very suatu pekerjaan yang sangat diperlukan dan sangat berarti seperti itu.
sehingga more women can enter this profession gitu. So far kita ngelihat setelah 16 tahun banyak banget scientist atau ilmuwan perempuan yang kita award ini, mereka sudah grow their career, inovasi mereka sudah berhasil seperti itu. Even ada juga yang memang mereka sudah mempatenkan dan menelurkan inovasinya sehingga membuat suatu startup yang sudah di-funded juga sehingga bisa di-monetize dari sisi inovasi mereka seperti itu. So that's really a huge achievement buat L'Oreal juga. Itu untuk program yang science. Kalau untuk program yang beauty, it's basically how we can give atau contribute to the underprivileged people mengenai access to livelihood, access to job basically. Jadi program Beauty for a Better Life-nya L'Oreal itu adalah program yang mana kita memberikan free training untuk underprivileged community yang memang punya passion di bidang beauty gitu. Jadi mereka mungkin ingin meningkatkan taraf hidupnya, ingin meningkatkan pendapatan keluarganya, sehingga mereka bisa mengikuti training ini secara gratis, it's certified as well, dan kita juga bantu mereka untuk channel them to our business partner salon seperti itu, sehingga mereka yang pasti dari program ini kita ingin ensuring bahwa mereka itu di-employed setelahnya atau mendapatkan employment yang layak. Jadi mereka bisa buka salon sendiri, mereka bisa kerja di salon, atau mereka bisa jadi freelancer gitu ya, MUA freelancer atau hairdresser yang freelancer juga gitu. So kebanggaan dan happy-nya kita itu adalah kalau memang para graduates dari program Beauty for a Better Life ini mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Kita banyak dengar cerita dari mereka bahwa mereka sekarang sudah bisa menyekolahkan anak mereka, sampai ada yang bisa kuliah, bisa beli motor, bisa bayar kontrakan, cicilan rumah atau apa seperti itu suatu hal yang memang sangat menggembirakan buat kita. So the impact is actually what we are aiming for melalui proyek-proyek ini. Wah, ini nggak ada resep tertentu ya. Kalau aku sih go with the flow aja. Tapi yang pasti jaga kesehatan itu penting banget gitu loh. Ada waktunya yang memang kita harus spend untuk olahraga gitu ya. Kalau aku olahraganya cukup random sih. Kadang-kadang ikut Bikram yoga, kadang-kadang bisa Muay Thai, kadang-kadang cukup dengan lari seperti itu. Karena aku orangnya nggak mau stick to one gitu loh. Sampai saat ini belum ada satu olahraga yang aku stick to one gitu ya. Jadi tapi yang pasti coba selalu untuk luangkan waktu untuk olahraga. Berenang juga something yang aku sangat senangin gitu ya, dan gampang lah untuk berenang itu. Yang lainnya itu tentu makan sehat ya, ngurangin nasi kalau sekarang aku lakukan seperti itu sih. Lain-lainnya to be happy is actually to explore new things gitu ya. Dari exploring new things dengan sekedar jalan-jalan aja dalam kota, mau keluar kota nggak usah jauh-jauh keluar kota atau keluar negeri, di dalam kota aja sebenarnya you get to see new things gitu, you get to learn new things, and by meeting new people itu juga sebenarnya exchange of knowledge atau ideas can happen gitu. Jadi itu aja sih resepnya buat aku. Thank you.